Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar fikih bab 3, yakni tentang kurban, akikah, dan khitan. Jadi, dalam pembahasan bab 3 ini kalian akan mendapatkan 3 materi sekaligus, yaitu kurban, akikah, dan khitan. Pada kesempatan kali ini, Pak Anas akan menjelaskan satu materi dulu, yaitu tentang kurban. Anak-anak tentunya sudah tahu ya, kurban itu apa. Nah, di dalam gambar di video ini, kurban itu ada gambar kambing, kemudian ada gambar Ka'bah, dan ada tulisan Eid Mubarak. Ini ada artinya semua anak-anak. Kambing ini tentu kalian pernah melihat ketika pelaksanaan kurban itu yang disembelih salah satunya adalah binatang kambing. Kemudian Ka'bah, di mana pada saat penyembelihan kurban itu pada tanggal 10 Dzulhijjah itu bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji. Kemudian Eid Mubarak ini artinya ucapan selamat Hari Raya Idul Adha dalam bahasa Arab. Oke, kita lanjutkan. Kurban berasal dari kata qoroba, artinya mendekat. Ya, dalam bahasa Arab kata koruba atau kata qoroba itu artinya dekat, kemudian mendekat. Nah, mengapa kata kurban itu berasal dari kata qoroba yang artinya mendekat? Karena tujuan berkurban itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sejarah ibadah kurban itu berasal dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Kalian sudah tahu kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu pada saat Nabi Ismail masih kecil, Nabi Ismail akan disembelih oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim bermimpi sampai 3 kali mimpinya, yaitu mimpi yang hak, mimpi yang benar, yang datangnya dari Allah, bahwa Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih anaknya. Sebenarnya ini adalah ujian bagi Nabi Ibrahim atas ketakwaannya. Karena Nabi Ibrahim itu orangnya bertakwa dan mentaati perintah Allah, maka Nabi Ibrahim juga mau mengorbankan salah satu putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tapi Allah menggantinya dengan kambing atau domba pada saat itu. Kemudian dasar hukum kurban adalah surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Kalian sudah tahu bunyinya surat Al-Kautsar? Kita bersama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, itu ayat 1 sampai 2. Nah, kemudian waktu berkurban adalah tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Berarti berapa hari nih anak-anak? Kita hitung ya, 10, 11, 12, 13. Berarti waktu berkurban itu selama 4 hari. Jadi setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, itu kemudian ramai-ramai ya masyarakat muslim sedunia, nah, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha kemudian menyembelih binatang kurban. Tapi pernah terjadi ketika hari raya Idul Adha itu jatuh pada hari Jumat, yang mana di hari Jumat itu siangnya di masjid ada kegiatan sholat Jumat, sedangkan penyembelihan kurban itu membutuhkan waktu yang lama, maka ada kalanya secara simbolis disembelih 1 atau 2 ekor, kemudian esoknya pada hari Sabtu atau hari Ahad itu kemudian disembelih lagi. Nah, itu boleh, karena memang waktu penyembelihannya itu tidak hanya 1 hari pada tanggal 10 Dzulhijjah saja, tetapi sampai tanggal 13 Dzulhijjah.
Tanggal 10 Zulhijjah itu dikenal dengan hari raya Idul Adha. Ya. Kemudian tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah itu dikenal dengan hari Tasyrik. Ya. Dari tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah ini kaum muslim dilarang berpuasa. Hukumnya haram berpuasa di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Karena pada saat ini ya masyarakat muslim atau kaum muslim itu waktunya untuk makan ya. Makan yang enak terutama ya. Kemudian kalau waktu penyembelihan kurban itu kan ada yang kemudian membuat sate ya, sate kambing, ada yang makan gulai dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu karunia dari Allah yang luar biasa, yang mana orang-orang miskin terutama yang tidak sempat atau tidak mampu untuk membeli daging binatang ternak seperti kambing atau sapi yang mahal itu, maka pada hari Idul Adha atau pada hari raya kurban ini mereka atau orang-orang yang miskin ini mendapatkan dengan gratis ya. Hukum kurban adalah sunnah muakkad atau sunnah muakkadah. Sunnah muakkad itu sunnah yang dianjurkan, sunnah yang dikuatkan karena pahalanya itu banyak ya. Maka ini bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta dan mampu untuk membeli kambing atau sapi, silakan untuk berkurban karena memang pahalanya besar, yakni hukumnya sunnah muakkad. Nah anak-anak, sekarang kita akan mengenal jenis hewan kurban ya. Hewan kurban yang pertama yang boleh disembelih ya itu adalah kambing ya. Ini jenis kambing yang ada di Indonesia kebanyakan kambing seperti ini ya. Atau kambing yang jenisnya seperti ini ya, ini yakni domba ya, domba atau biri-biri. Atau kalau dalam film kartun itu namanya apa anak-anak? Shaun the Sheep. Nah, Shaun the Sheep boleh disembelih ya, karena itu salah satu binatang yang sah untuk kurban. Kemudian sapi ya, sapi, warna sapi ada yang coklat, ada yang putih, ada yang putih hitam ya, seperti sapi perah itu. Maka sapi boleh dipergunakan untuk kurban. Kemudian apa anak-anak? Kerbau ya, ini kerbau ya. Kemudian kalau di Arab itu unta ya. Nah, syarat hewan kurban. Oke anak-anak, syarat hewan kurban. Syarat hewan kurban yakni yang pertama binatangnya harus sehat. Ya, binatangnya sehat. Jadi tidak boleh sakit. Ya, misal pincang kakinya atau matanya rusak atau buta, telinganya tidak ada atau ekornya tidak ada, maka itu tidak boleh dipakai untuk berkurban. Kemudian syarat yang kedua yaitu binatangnya tidak terlalu kurus. Jadi jangan seperti yang ada di gambar ini. Ya, ini kan terlalu kurus. Kemudian syarat berikutnya binatangnya itu tidak berpenyakit ya, tidak membawa virus ya. Kalau kemudian sapi misalnya ketika setelah disembelih kemudian di dalam dagingnya atau hatinya itu ada cacingnya, maka bagian yang ada cacingnya atau bagian yang tidak sehat itu dibuang. Tapi bagian yang lain maka sah ya, karena diketahui setelah disembelih. Tapi ketika belum disembelih binatang itu ada sakit atau cacat, maka tidak diperkenankan. Kemudian syarat berikutnya binatangnya tidak boleh terlalu kecil. Nah, maka ada syarat umurnya. Ya, kalian bisa lihat penjelasan yang ada di buku paket fikih kelas 6 ini ya, bahwa kalau kambing itu ada batasan umurnya. Ya, jadi berapa tahun itu ada. Kalau unta atau sapi juga seperti itu. Jadi tidak yang disebut dengan cempe. Cempe itu anak kambing, atau pedet itu anak sapi ya, baru lahir kemudian dijadiin kurban, maka itu tidak sah. Nah, kemudian syarat berikutnya adalah ini apa anak-anak? Ini menunjukkan kalau kambing atau binatang tersebut telah dewasa. Buktinya yaitu giginya ini telah muncul utuh ya, giginya ini utuh.
Ya, jadi giginya itu eh, sudah tumbuh dengan baik, ya, sudah pepak, sudah kompak, itu menunjukkan bahwa si kambing ini telah memenuhi syarat atau telah dewasa. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian untuk yang terakhir adalah bahwa ketika kurban kambing atau domba itu adalah untuk satu orang. Artinya orang yang berkorban ketika jumlahnya satu orang, maka dia korbannya juga satu orang, satu ekor kambing. Ketika korbannya itu memakai sapi, kerbau atau unta, maka korbannya itu bisa diatasnamakan untuk 7 orang. Jadi 7 orang urunan, ya, bersama-sama mengumpulkan uang, ya, dalam jumlah yang sama, kemudian bisa membeli satu ekor sapi atau kerbau, maka sapi atau kerbau yang miliknya 7 orang itu sah dipakai untuk kurban dengan ketika mau disembelih disebutkan atas namanya masing-masing dari orang yang telah berkurban sebanyak 7 orang tersebut. Demikian penjelasan dari Pak Anas, semoga ada manfaatnya. Dan untuk penugasan yang ada di classroom, ya, nanti kalian kerjakan dengan baik, ya. Jika ada kendala atau ada pertanyaan yang mungkin kalian belum jelas, bisa WA atau Japri ke Pak Anas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.